muda yang harus tampil. Nah, itu yang dicari. Regenerasi. Regenerasi, utang tadi. Nah, itu. Lu lagi. Assalamualaikum. Sampurasun. Kembali lagi di Gelar Dikar. Oke, Pak Sarjono. Lagi-lagi kita memiliki narasumber baru nih yang membahasnya tidak jauh lagi tentang permasalahan menghadapi 2024 nih, tentang Pileg dan Pilpres nih. Nah, sekarang nih saya bawa kawan saya nih yang kira-kira memang newcomers mau mencalonkan di Dewan nih. Pokoknya ini narasumber kelihatannya memang masanya juga luar biasa gitu. Ya, kalau gitu kita mulai panggil saja langsung ya. Oke, saatnya Gelar Dikar. Tanyanya. Kumaha ya, saya pengen tahu dulu nih profilnya dari nama, background, segala macam. Coba silakan perkenalkan, Mangga. Oke. Sampurasun Kepadayana. Ini teh nama ininya apa? Audiensnya? Gelar Dikar. Gelar Oh, Dikar. Gelar Dikar ya. Ya, Gelar Disebutnya Dikar. apa? Diskusi kekaryaan. Oh, audiensnya disebutnya apa? Diskusi apanya? Audiensnya disebutnya apa? Netizen aja. Oh, iya. Netizen aja. Halo netizen Gelar Dikar. Perkenalkan saya Yupi Sopiansyah, caleg DPRD Kota Cimahi Dapil 6. Dari partai? Dari Partai Golkar dengan nomor urut 3. Profiling saya Ketua Kadin Kota Cimahi dan saya juga memimpin Ormas 234 SC Kota Cimahi. Kebetulan saya juga salah satu pembina XTC di Indonesia. Ya mungkin kalau profil singkat saya sih segitu ya. Itu. Jadi Asli Cimahi, Kang? saya asli Bandung sebetulnya. Asli Bandung. Hijrah ke Cimahi karena nikah dengan orang Cimahi. Oh, jadi rumah di Cimahi. Rumah Cimahi. Oh, Gitu. Kalau Dapil? Tapi Dapil 6 Dapil 6? itu Mananya? masuknya Kelurahan Setiamana pada Suka, Kelurahan Cimahi. Oh, 3 Jadi kalau kelurahan. Cimahi itu beda sama kayak Bandung. Kalau Bandung kan mereka mainnya kecamatan. Kecamatan, ya. Karena dikarenakan Wilayah dengan kecil. teritorial yang kecil, cuma 3 kecamatan dan DPT-nya pun juga kurang lebih cuma 400.000, maka dipecahnya dengan perkelurahan. Kelurahan. kelurahan. Oke. Iya, iya. Kalau kuota Dapilnya itu berapa orang, Kak? Kalau di saya 6 orang. 6 ya? Nah, 6 orang. Saya 6 orang di Dapil 1 tuh kalau nggak salah. Nggak, Dapil Akang aja? 6 Dapil orang? saya 6 orang aja. 6 orang. Sementara yang incumbent dari Incumbent itu mantan wali kota justru. mantan wali kota? Oh, iya, luar biasa. iya. Tapi Waduh. hebat ya, berani melawan Lawannya mantan wali kota. orang-orang yang sudah lama di dunia politik ya. Saatnya anak muda yang harus tampil. Wah, itu yang dicari. Regenerasi. Regenerasi, betul. utang tadi. Nah, itu. Lu lagi. Ini masuknya tapi Gen Z apa gen apa ya, Kang? Saya tuh gennya gen Y sebenarnya. Tapi saya masih 40 lah, masih masuk ke kalangan milenial lah gitu Ya. ya. Makanya kan sekarang ini kan kalau nggak salah sekitar 40% pemilih itu adalah milenial ya. Ya. Ya, betul. Makanya itu menjadi sasaran empuk bagi para caleg-caleg karena memang dari 40% ini mereka masih blank, Ya, masih abu-abu. swing voter. Itu swing voter. Mereka belum bisa menentukan arah kemana saya harus memilih, Ya. kepada siapa saya harus Mewakilkan. mewakilkan aspirasinya Ya. gitu kan, karena dengan zaman digitalisasi ini otomatis si para caleg pun juga harus bisa menyesuaikan Iya. gitu apa yang dimaui oleh anak muda. Betul, betul. Karena kalau hanya dengan program-program yang selama ini berjalan itu kan hanya program-program yang
istilahnya sudah kuno ya. Ya. Ya, zaman Ya, dulu lah ya. sudah terlalu Kolonial. sudah terlalu mainstream lah gitu kan. Kayak misalkan program hanya sekedar pembangunan jalan di lingkungan, hanya sekedar bantuan-bantuan di lingkungan. Sementara kan kita juga pun harus melirik talenta-talenta anak-anak muda. Apalagi Cimahi ini terkenal dengan kota kreatif. Kota kreatif ya. Kota kreatif perlu diketahui. Salah satu contoh yang lahir dari Cimahi itu adalah Upin Ipin. Ya. Ini dong. Nah, Upin Ipin. Ini Upin Ipin apaan ya? Soalnya serobotan. Ya, Upin Ipin, Super Nelly itu pun hasil dari karya-karya anak Cimahi. Cuman yang disayangkan kurang begitu diapresiasi oleh pemerintah, maka dari itu diadopt oleh Malaysia, diadopt oleh Jakarta. Maka dari itu kalau saya pribadi sih lebih karena saya pun juga ketua Kadin ya. Jadi saya pun juga selain ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM, saya pun juga ingin menaikkan juga ekonomi kreatif. Ya, karena bagus. Cimahi itu kotanya kreatif. Ya. Nah, yang sekarang sudah mati. Jadi begini, dulu itu Cimahi terkenal dengan kota keartisannya ya. Ya. Kita bisa hitung lah, Gitorolis, Jamrud, Nadila, terus siapa lagi yang dari Cimahi itu banyak ya. Tapi sekarang Hari Bukti. Hari Mukti sekarang rumahnya malah jadi McD kan. Ya, jadi McD. Yang sekarang masih eksis itu hanya Jamrud. Gitu. Ya. Nah, maka dari itu saya pun juga sebagai ketua HAPMI juga, Ya. Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia Kota Cimahi. Wah, luar biasa ya Gitu. berarti basisnya ya. Ya, nah maka dari itu kenapa saya tertarik dengan beberapa organisasi ini karena saya pun juga ingin merangkul anak-anak muda yang bertalenta untuk di Cimahi ini untuk bisa minimal go nasional dulu deh. Gitu. Jangan sekarang gini. Cimahi ini sudah terlalu tertutup oleh Bandung. Ya. Ya. Jarang orang yang mengaku artis sekalipun jarang orang yang mengaku bahwa dia dari Cimahi. Contohnya Gisel aja. Gisel kan asli orang Cimahi. Ya. Terus band-band yang ada beberapa band yang tidak yang jarang mengaku dia dari Cimahi. Hanya Jamrud yang sampai saat ini mengakui bahwa mereka adalah band Asli Cimahi. Cimahi. Gitu, asli Oke, Cimahi. Kang Ipuy, ada yang mau saya tanyakan nih. Dengan cara apa sih Mang Yupi ini untuk meraih para suara untuk memilih Mang Ipuy gitu? Wah. Kampanyenya tuh, kanvasinya tuh dengan cara apa sih? Ya, jadi gini ya, kalau saya pribadi kalau sosialisasi dari jauh-jauh hari itu sudah ya, karena dengan memperkenalkan diri saya sebagai ketua Kadin pun juga itu sebagai meskipun belum masa kampanye, dengan saya jadi ketua Kadin pun setidaknya orang-orang sudah tahu, gitu kan. Karena saya sering mengadakan program-program UMKM ke setiap kelurahan atau kecamatan. Luar biasa. Bahkan suka bikin event-event juga untuk bazar segala macam, pembinaan, terus bikin NIB. Program-program saya itu kan kayak bikin NIB gratis, terus pembinaan UMKM, dengan adanya UMKM naik kelas, misalkan kan UMKM naik kelas dari mulai embrio, UMKM bisa sampai jadi UMKM naik kelas. Dalam artian UMKM naik kelas ini mereka yang sudah melek akan digitalisasi. Karena tidak bisa dipungkiri kita zaman digital, maka UMKM pun juga harus diperkenalkan terhadap digitalisasi. Karena kalau tidak begitu kita bisa ketinggalan. Maaf potong dikit. Pemerintah sendiri apresiasi ke Kadinnya seperti apa? Alhamdulillah kalau selama ini pemerintah mensupport ya. Ya. Apa yang kita ajukan program kita terhadap pemerintah. Alhamdulillah selama ini mereka masih mensupport lah. Ya. Gitu. Masih bisa bekerja sama dengan baik lah. Berarti kalau kampanye itu apakah pakai datang ketemu gitu terus canvassing pada saat ketemu misalkan door to door tuh amplop kah atau sembako kah itu? Oh enggak gini. Kalau saya pribadi begini, selama sosialisasi kemarin itu kan door to door ya, memang canvassing karena memang bagaimana orang mau kenal kita, bagaimana orang mau sayang
ke kita ketika kitanya pun juga tanpa sentuhan. Tak kenal maka tak sayang. Ya, betul. Karena kan apa namanya touch terhadap masyarakat itu perlu ya. Nah, meskipun kita tidak bawa uang, meskipun kita hanya modal dengan obrolan, nah mereka kan di situ pun ada keluhan-keluhan, ada keluhan-keluhan tentang kehidupan sehari-hari ya. Ya. Nah, tentunya meskipun saya belum jadi dewan, selama saya bisa membantu, ya saya bantu. Oh, jadi akhirnya berbentuk mengumpulkan si warga tersebut. Jadi akhirnya saling sharing, saling membina. Kalau misalkan ada masalah, bagaimana cara memecahkan masalah, kita pecahkan bareng-bareng seperti itu. Bagus. Ya, Luar jadi biasa caranya. saya datang ke rumah-rumah, misalkan saya pernah menemui ini keluarga disabilitas, gitu kan, keluarga disabilitas. Karena kebetulan saya pun juga kemarin menjadi salah satu trainer disabilitas untuk apa namanya entrepreneur disabilitas, gitu. Jadi ketika saya datangi ke warga-warga saya yang ada disabilitasnya, saya ambil. Dalam artian saya ambil, saya kasih training kepada mereka bagaimana caranya menjadi entrepreneur disabilitas. Jadi jangan sampai anak-anak disabilitas ini menjadi beban orang tuanya. SDM-nya ditingkatkan. Nah, betul. Dan sudah terbukti saya sudah membina beberapa sekolah se-Bandung Raya dan alhamdulillah sudah ada beberapa entrepreneur disabilitas ini yang sudah bisa berjalan lah. Ya. Oke, punten nih saya mau bertanya nih Mang Yupi. Yang saya dengar tadi Mang Yupi ini banyak sekali organisasi yang dipimpin oleh Mang Yupi ya. Termasuk dari Ekstasi Indonesia sebagai pembina ya. Terus menjadi ketua 234 SC Kota Cimahi. Terus Kadin juga luar biasa. Nah, ini kan saya sebenarnya pandangan saya sebagai praktisi hukum, sama saya seperti Pak Sarjono. Kebanyakan permasalahan itu yang saya lihat ini adalah pada saat finansial atau ekonomi sedang turun, tindak pidana semakin meningkat nih. Nah, bagaimana menurut Mang Yupi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait, apalagi Mang Yupi sekarang nih posisinya kan di Kadin dan mengurus juga UMKM apa segala macam. Yang saya lihat ini orang-orang yang melakukan tindak pidana ini biasanya yang tidak memiliki pekerjaan, yang akhirnya mereka terhimpit ekonomi, akhirnya mereka bagaimana caranya menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan penghasilan. Nah, bagaimana menurut Mang Yopi ini permasalahan tersebut? Jadi gini, kalau kita berbicara ormas yang saya pimpin ya, nah jadi gini, saya sewaktu dilantik jadi ketua di 234 SC Kota Cimahi, saya langsung memaparkan program ke mereka. Programnya program usaha, saya bilang. Ya. Jadi jangan sampai kalian meskipun ormas, jangan sampai bermetode seperti preman, saya bilang. Betul. Gitu kan. Nah, contoh misalkan saya ke ketua PC saya, di PC-nya Anda itu potensinya apa? Ya. Misalkan PC Selatan nih, dengan menggali dengan begitu banyaknya pabrik. Nah, di situ kan bisa banyak yang bisa kita supply. Ya. Nah, jadi saya tuh lebih ke roda ekonomi yang saya jalankan. Ya. Gitu. Misalkan PC Selatan ini banyak pabrik nih. Silakan kalian ke pabrik itu bisa supply apa aja, batu baranya, solarnya, atau misalkan materialnya. Nah, ketika ada mentok permasalahan apa, bukan permasalahannya, ada kendala dari PC, silakan nanti di apa namanya diutarakan ke DPC. Dan nanti DPC yang nge-backup. Contoh misalkan mau supply batu bara nih, batu baranya nggak ada, saya ada. Gitu. Nah, jadi si apa namanya si anggota saya ini bukan cuman apa punten-punten ya, karena ormas ini selalu konotasinya dengan negatif. Ya kan, Japrem lah segala macam gitu kan. Nah, kalau saya menerapkan 234 SC di Kota Cimahi, saya berbasiskan ekonomi. Meskipun memang label ormasnya tidak bisa dihilangkan, gitu kan. Nah, apa namanya, jadi saya lebih ke program ekonomi terhadap mereka supaya apa masuk ormas ini ada manfaatnya juga. Gitu. Satu pertama dari segi ekonomi mereka bisa terangkat. Yang kedua jaringan-jaringan juga mereka lebih terangkat. Dan apa namanya selalu saya ini menekankan kepada mereka
bahwa saya akan melakukan wawasan kebangsaan karena itu akan melatih intelektualitas mereka juga Iya. gitu dalam berwawasan kebangsaan Ya, gitu. betul. Ya, berarti bagus juga ya. Intinya pada saat Kang Yupi ini memiliki organisasi yang banyak, yang dianggap mungkin orang melihat organisasi ini ada yang menganggap organisasi yang sedikit agak premanisme lah, oknum-oknumnya, premanisme lah ya, oknum-oknumnya. Nah, tapi Mang Yupi ini memiliki juga organisasi yang mengarahkan kepada usaha yang akhirnya bisa disinergikan Ya. si anggota-anggota tersebut untuk dikaryakan Ya, supaya dapat bekerja dan akhirnya mengurangi lah pengangguran yang diharapkan semoga orang-orang yang pengangguran ini mendapatkan pekerjaan dan tidak membuat Ya, beliaunya juga bisa mencontohkan pribadi, ya bisa menjadi ketua kadin. Iya, kan? gitu, ha. Ini kan secara langsung menunjukkan figurnya bahwa dia mampu gitu kan, ya membangun SDM sendiri Ya, gitu ya. kan. Di samping ketika dia jadi itu membangun orang lain gitu ya kan, mensinergikan lah dari anggota yang dia pimpin lalu diberikan pekerjaan yang akhirnya yang kita harapkan nih Iya. sebagai rakyat. Kan jadi sebelum jadi ketua kadin kan pengusaha dulu kan. Nah. Ya. Gangster dulu. Yang kita Ya, maksudnya sebelum Ya, ini nih, betul. yang SDM yang kita berbicara ekonomi gitu kan, Ya. tidak langsung jadi ketua kadin kan, harus jadi pengusaha dulu dong. Ya, gitu. ya, betul. Apalagi dengan latar belakang yang gangster tadi gitu kan. Ini yang bisa menjadi mainstream bagi pemilih ataupun masyarakat peduli terhadap demokrasi ya. Ya. Nah, Ya gitu intinya mungkin. sih maksudnya kita sebagai rakyat untuk mengkondusifkan lah untuk Ya. wilayah, setidaknya kalau misalkan bisa di wilayah Cimahi bisa kondusif, mudah-mudahan bisa melebar ke wilayah Jawa Barat atau mungkin melebar ke Indonesia itu. Ya seperti itu, luar biasa juga ini visi misinya Mang Yupi ini yang sudah bersinergi. Mang Yupi di dapil berapa dan nomor berapa tadi? Dapil 6 nomor urut 3 Nomor Partai urut 3. Golkar. Ditampi Kang ya? Ya mangga, mangga sok diminum. Aduh, Mangga Kang. bismillahirrahmanirrahim. Suka mana apa? Setia mana? Setia mana? Pada suka Cimahi. Pada suka. Cimahi. Ini sambil ngorok. Ini Suka boleh, dan boleh. Cimahi, boleh. Nah, Pada suka teh itu ya apa? Velodrome. Velodrome. Ya. nah untuk yang punya saudara atau kalian para netizen yang bertempat tinggal di wilayah sana, mungkin kalau misalkan ingin memilih Mang Yupi, ya silakan kembali lagi kepada hati nurani sendiri-sendiri. Jika respect kepada Mang Yupi, silakan boleh dicoblos Mang Yupi. Oke, kira-kira ada pesan-pesan tidak untuk acara Dikar ini? Dikar ini adalah diskusi wirakarya. Membuka wawasan. Kira-kira apa Tagline pesan-pesannya? Ya kalau pesan-pesan dari saya sih begini ya. Jadi jangan kita istilahnya down dikarenakan kadang begini ya, orang ini tidak pede karena dengan backgroundnya awalnya apa ya, kayak saya begini, saya dari basis di hidup di jalan gitu ya, tapi akhirnya saya bisa jadi ketua kadin gitu. Jadi pada intinya pesannya jangan minder, yang penting kita mau berusaha, percaya diri, buka jaringan seluas-luasnya gitu kan, dan selalu selalu harus bisa menerima pendapat dari orang lain gitu. Jadi intinya kita kalau misalkan mau punya mimpi, Jalani gas mimpi. aja lah. Ya betul. Kalau saya juga sih sebetulnya menjadi anggota dewan ini, calon anggota dewan ini, saya ikhtiar aja sekarang. Ikhtiar. Masalah jadi atau tidak jadi itu sudah ada guratan. Ya. Ya, Jadi yang penting kita fight aja dulu. Betul. Jadi jangan ragu untuk fight. Ya, Udah kalau itu kata aja. bahasa Sunda mah ulah kumeok memeh dipacok. Eta Nah, gitu. Ulah kumeok memeh dipacok gitu. Ya oke, kalau gitu berarti menurut saya visi misinya tuh udah bagus, apalagi ini untuk para followersnya Mang Yupi ini bisa menjadi gambaran juga nih kalau misalkan yang nonton nanti di
podcast kita ini, bahwa kita ini harus memiliki visi misi yang jelas dan akhirnya semangat kita juga harus seperti tadi ya. Iya, Bang dibuktikan Yupi ya. sama Bang Yupi, cita-cita dari jalanan bisa jadi ketua Kadin. Ya. Ya. Nah, dari Agak-agak gangster nyindir ke gitu saya kan. sih sebenarnya. Kurang pede. Lagi dulu nggak kepikiran kan? Boro-boro Ya, mikir nama bakalan cicing di pasar badannya. tapi luar biasa ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke, mungkin Bang Yupi terima kasih untuk sudah hadir di acara kita. Pokoknya nanti tonton acara kita dan followersnya Bang Yupi juga suruh tonton juga gitu loh ya. Terima kasih pokoknya untuk kita semuanya. Alhamdulillah ini acara kita sudah beres. Pokoknya salam gelar Dikar. Jangan lupa Jangan lupa like, comment, and subscribe. subscribe. Oke.